Bapak, sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga sore hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah ada dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, sebab itu yang sangat kami butuhkan hari-hari ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu sore hari ini. Kami yakin dan percaya ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan kami. Kami mau belajar dalam situasi kondisi apapun selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mendengar isi hati-Mu, kami mau bersatu hati, berdoa buat anak-anak, buat cucu-cucu yang sudah Tuhan berikan dalam rumah tangga kami. Mari semua keluarga kekasih Allah sama-sama kita mengarahkan tangan ke depan, kita berdoa buat putra-putri kita yang ada di depan. Dengan kasih Kristus, Ibu Jemaat beserta Bapak Ibu Penatua bisa maju ke depan menumpangkan tangan buat putra-putri kita. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat kami bersatu hati, bersepakat mengarahkan kedua tangan kami ke depan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah hadirkan mereka di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami terus berdoa buat putra-putri kami. Kami serahkan masa depan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mendampingi mereka terbatas. Firman Tuhan katakan 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Sebab itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjagai mereka, melindungi mereka, menyertai dan menuntun langkah hidup mereka ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan, terus tutup bungkus putra-putri kami dengan darah kuasa-Mu, dimanapun mereka berada, di sekolah, dimanapun Tuhan menjagai mereka senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya malaikat surga senantiasa melindungi putra-putri kami, sehingga kami sebagai orang tua boleh tetap penuh damai sejahtera berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin nama setiap nama mereka semua ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat putra-putri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga bersatu hati buat kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati, mengurapi, sehingga setiap kakak-kakak sekolah minggu boleh mengajar putra-putri kami dengan takut akan Engkau. Boleh tumbuh menjadi pribadi yang cintai Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami. Ajari kami untuk duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu sore hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW. Puji Tuhan. Terima kasih buat Imelda dan tim. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Bulan yang baru, ya tentunya dengan tema yang baru juga, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang siap mendengar isi hati Tuhan bisa lambaikan tangannya bareng dengan saya sore hari ini, puji Tuhan, wow, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita ini faktanya adalah penuh dengan pilihan. Gak peduli setiap hari atau setiap minggu, bahkan setiap saat kita harus menghadapi sebuah pilihan. Jadi intinya hampir setiap saat kita harus memilih. Betul? Hari ini pun ketika kita memutuskan akan beribadah, kita bisa memilih mau datang pagi atau sore. Yang mau datang pemuda juga bisa datang jam 10. Itu sebuah pilihan. Kita ada sore hari ini karena kita memilih untuk datang sore, ya. Tapi demikian juga saya percaya ketika sore hari ini masih ada banyak bangku kosong, ini artinya apa? Ada yang memilih untuk ada di luar gereja. Faktanya sampai hari ini masih ada juga anak-anak Tuhan yang memilih untuk healing di luar, ya, daripada beribadah di gereja. Itu pilihan. Apalagi kita mau berangkat ke gereja mau pakai baju apa? Pak Budi, Bu Listia milih nggak tadi? Mau pakai baju warna hitam atau putih? Semua pilihan saudara. Buat anak-anak muda yang jomblo-jomblo, apakah enggak banyak pilihan? Banyak pilihan. Harus menikah dengan siapakah aku? Iya enggak? Mana masih jomblo, enggak ada ya? Semua hidup itu penuh dengan pilihan, saudara. Mulai dari hal yang remeh-temeh, mulai dari hal yang sepele sampai sesuatu yang sangat penting.
Sore hari ini Bapak Saudara, sore hari ini ada pilihan yang kita diperhadapkan pada satu pilihan yang sangat penting. Saudara dan saya yang diizinkan Tuhan hidup di akhir zaman, di ujung kehidupan ini, diperhadapkan pada satu pilihan yang luar biasa penting. Kenapa saya katakan penting? Karena pilihan saudara dan saya adalah yang mempengaruhi hidup dan mati kita. Bukan sekedar kita mau berpasangan dengan siapa, tapi satu pilihan yang menentukan hidup dan mati kita. Hidup kekal dan binasa kekal, bukan yang binasa sementara, tapi binasa kekal dan hidup kekal. Itu pilihan kita hari ini. Ya, dan apakah pilihan itu? Pilihannya adalah kita beriman kepada siapa hari ini. Saudara beriman kepada siapa hari ini? Mengapa pilihan yang menentukan hidup dan mati Tuhan serahkan kepada kita? Pilihan penting kok diserahkan kepada kita? Jawabannya jelas. Karena Tuhan Yesus menciptakan kita dengan kehendak bebasnya. Ingat Adam dan Hawa ketika Tuhan izinkan ada di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan juga memberikan kehendak bebas. Tapi diberi message, ada pesan-pesan khusus dari Tuhan. Tapi tetap diberi kehendak bebas. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Ada satu pilihan yang penting buat kita, yang menentukan hidup dan mati kita. Tapi tetap diserahkan kepada kita hari ini saudara. Kita mau beriman kepada siapa? Dan saya percaya setiap kita yang ada sore hari ini yang berdiri, yang duduk di hadapan saya, memilih untuk beriman kepada Kristus. Saya yakin ya, untuk itulah pesan firman Tuhan sore hari ini saya beri tema beriman pada ketuhanan Kristus. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3, beriman. Saudara dan saya harus beriman kepada ketuhanan Kristus, jangan yang lain. Kita baca ya, Yohanes pasal 13 ayat 13, terjemahan AIT. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan, itu tepat karena kurang kompak, sekali lagi, 1, 2, 3. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan, itu tepat karena akulah Dia. Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya saudara waktu itu. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan, itu tepat karena akulah Dia. Tuhan tidak menyangkal bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Jadi enggak salah kalau sore hari ini saudara dan saya beriman kepada Kristus. Pertanyaan lagi, mengapa kita harus beriman kepada Kristus? Kenapa saudara dan saya harus beriman kepada Kristus? Jawabannya adalah karena iman kepada Kristuslah yang membuat saudara dan saya selamat dan menerima hidup yang kekal. Amin. Hanya beriman kepada Kristus yang bisa memberikan kita keselamatan. Perbuatan baik saudara dan saya sebesar apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Setuju? Kalau agama lain mengatakan harus banyak berbuat amal supaya bisa masuk surga, selamat. Kalau dalam Tuhan enggak. Sebesar apapun perbuatan baik kita tidak akan pernah membawa kita selamat. Ya. Pemimpin agama, tokoh-tokoh agama yang lain mati dan enggak pernah bangkit lagi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah mati di hari Jumat dan 3 hari berikutnya bangkit dan sekarang sudah ada di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Nanti Jumat 29 Maret kita memperingati Good Friday, ya Jumat Agung. Hari Minggunya tanggal 31 kita memperingati Paskah, ya. Artinya Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik di surga. Pribadi itulah yang kita sembah hari ini, yang di mana kita menempatkan iman kita. Haleluya. Dan masalahnya sekarang, beriman pada ketuhanan Kristus itu banyak tantangannya saudara. Beriman kepada Kristus itu banyak godaannya. Enggak gampang ya. Seorang jemaat baru ini ceritakan kepada saya, Pak Andreas, saya ditawari rumah, saya ditawari kendaraan roda 4 sama keluarga saya yang di luar Jawa. Asal, nah ini kalau sudah ngomong asal ini, saudara tahu, asal saya kembali ke iman saya yang lama. Tapi bersyukur jemaat yang bicara seperti ini sampai hari ini tetap bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saya acung jempol, yes, Ibu betul. Mengikut Yesus, beriman kepada Kristus itu banyak godaannya saudara. Bahkan ada yang godaannya itu jabatan, kedudukan, bukan hanya harta benda seperti jemaat, salah satu jemaat di tempat ini, enggak. Jabatan dan kedudukan bisa ditawarkan kepada kita, asal kita mau kembali ke iman yang lama atau menyangkal iman kita hari ini.
Itulah godaan dan tantangan buat saudara dan saya hari ini. Haleluya. Dan ketika kita beriman kepada iblis, kita tahu kita akan binasa kekal di neraka. Sebaliknya ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan menerima hidup yang kekal di surga. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara mau hidup kekal di surga hari ini? Mau? Amin? Kita harus beriman kepada ketuhanan Kristus. Haleluya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Beriman pada ketuhanan Kristus itu artinya apa, Pak? Kita baca Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Beriman pada ketuhanan Kristus itu artinya apa? Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Beriman pada ketuhanan Kristus itu artinya kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu. Berikutnya, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Mulut dan hati harus selaras, saudara. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Itulah beriman kepada Tuhan. Haleluya. Jelas ya? Sekarang pertanyaan buat saudara dan saya hari ini, sore hari ini. Apa maksudnya beriman kepada ketuhanan Kristus? Apa Pak maksudnya? Ya. Apa maksudnya beriman pada ketuhanan Kristus? Yang pertama, Mazmur pasal 37 ayat ke-5, artinya kita menyerahkan seluruh hidup di bawah kuasa Tuhan. Ketika saudara mengatakan saya beriman kepada Kristus, maka saudara harus menyerahkan seluruh hidup di bawah kuasa Tuhan, bukan di bawah kuasa yang lain. Jelas ya. Saya bacakan. Mazmur 37 ayat ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini gak gampang loh saudara, menyerahkan hidup kepada Tuhan, seluruh hidup di bawah kuasa Tuhan itu gak gampang. Karena sekali lagi ini pun banyak godaan. Ketika kita buka usaha warung misalkan atau toko peracangan, bisa saja orang datang, tokomu sepi ya? Usahamu sepi ya? Iya. Ini sudah 1 tahun ini sepi, mau rame, waduh, mau laris. Ya mau, siapa yang enggak mau laris? Ayo tak antar yuk. Nah ya kan, banyak saudara, banyak godaan buat setiap kita. Kita mau menyerahkan hidup kita di bawah kuasa siapa hari ini? Ya. Saya hidup di Kediri, saya lahir di Kediri. Banyak orang yang kalau butuh sesuatu larinya ke Tulungagung, larinya ke Gunung Kawi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita datang ke tempat-tempat seperti itu, artinya kita menyerahkan hidup kita di bawah kuasa kegelapan. Dan itu kita sudah tahu ujungnya, pasti menuju binasa kekal. Kekayaan dan materi yang diberikan sementara, saudara. Kuasa-kuasa di luar Kristus bisa memberikan kekayaan, tapi selalu minta imbalan, minta tumbal. Seperti itu, tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, gak pakai imbalan-imbalan apa-apa saudara. Ya, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama, apa maksudnya beriman pada ketuhanan Kristus? Yang pertama kita menyerahkan seluruh hidup kita di bawah kuasa Tuhan. Titik, gak ada yang lain. Yang kedua, apa maksudnya beriman kepada ketuhanan Kristus? Yang kedua, saudara dan saya mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus. Kita mengaku beriman kepada Kristus kok. Jadi hati dan pikiran kita harus selalu terarah fokus kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, bukan dengan setengah hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah Dia dan Dia akan meluruskan jalanmu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di manakah hati dan pikiran kita? Apakah hati dan pikiran kita setiap saat sudah terarah kepada Kristus? Kalau hati dan pikiran kita enggak terarah kepada Kristus, enggak fokus kepada Kristus, kita enggak akan pernah mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Ketika kita masuk ke mobil, kita nyalakan radio, kalau meleset dikit aja, suara Surabaya jadi 98 aja frekuensinya. Bisa dengar dengan jelas enggak Pak Wid? Enggak bisa, kemeresek suaranya. Jadi kita harus tepat ada
mengarahkan hati dan pikiran kita kepada frekuensi surga. Baru kita akan bisa menerima semua pesan-pesan surga dengan tepat. Ya enggak? Kalau menceng dikit sudah enggak bisa. Jadi yang kedua, apa maksudnya beriman kepada ketuhanan Kristus? Kita harus mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus. Dan perhatikan ayat yang ke-6. Dalam segala jalanmu, akuilah dia dan dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus, itu bukan hanya membuktikan kita beriman kepada Kristus, tapi ada hasilnya juga, saudara. Apa? Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus Kristus akan meluruskan jalanmu. Saya masih ingat ketika saya masih anak-anak. Dari Kediri pergi ke Malang lewat Pujon, mabuk, saudara. Kenapa? Karena lewat Pujon. Namanya anak-anak ya, pusing kepalanya, mabuk. Hari ini, ketika kita enggak mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus, jalan hidupmu akan seperti enggak lurus, belok-belok naik turun. Mau? Kayak naik jet coaster, sebentar diberkati, sebentar gak ada duit, ya. Sebentar Yujen, Mingdian, Yujen. Seperti jet coaster, ya. Hidupnya. Mana? Siapa yang suka seperti itu? Tapi ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, jalan hidup kita akan dibuat lurus. Tenang, damai, sejahtera, enggak ada masalah. Ya, itu janji Tuhan, saudara, bukan janji saya. Ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Haleluya. Sekarang yang ketiga, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya beriman kepada ketuhanan Kristus? Yang ketika kita membiarkan Tuhan memimpin jalan kita. Jangan membiarkan pribadi lain memimpin jalan kita. Jangan biarkan siapapun manusia memimpin jalan hidup saudara dan saya. Tapi biarkan Tuhan sendiri memimpin jalan hidup kita. Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jelas ya, hari ini siapakah yang berjalan di depan kita? Apakah orang tuamu yang memimpin hidup kita? Apakah siapa? Om dan tante kita yang berdiri di depan kita, mengatur hidup kita? Siapa saudara ya? Firman Tuhan jelas sore hari ini. Izinkan Tuhan Yesus sendiri yang memimpin hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang berikutnya, bagaimana? Bagaimana kita dapat beriman kepada ketuhanan Kristus? Bagaimana saudara dan saya hari ini yang hidup di akhir zaman ini bisa beriman kepada ketuhanan Kristus? Padahal godaan di luar Kristus banyak. Ya enggak? Godaan di luar Tuhan banyak. Ngapain repot-repot pelayanan Pak, Bu? Ngapain repot-repot hari Minggu ke gereja? Mending di rumah aja. Jadi pribadi yang ansos, antisosial. Ya, ingat saudara, kalau kita jadi pribadi yang antisosial, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, padahal firman Tuhan minta kita jadi terang dan garam. Jadi terang dan garam kalau jadi pribadi yang ansos, mana bisa, ya. Haleluya. Nah, sekarang balik ke pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat beriman pada ketuhanan Kristus? Jawabannya jelas. Kita harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Katakan sangkal diri dan pikul salib. 1, 2, 3. Lebih kompak lagi. Sangkal diri dan pikul salib. Saudara dan saya harus menyangkal diri dan pikul salib kalau kita mau beriman kepada ketuhanan Kristus. Iya. Beriman kepada Kristus itu ada harga yang dibayar, saudara. Kita baca, Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan katakan di UKJV, katakan King James Version, let him deny himself. Ya. Versi mudah dibaca, katakan, ia berkata kepada mereka semua, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus melupakan keinginan-keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan harus mengikut aku. Menyangkal diri ini berbicara tentang melupakan keinginan-keinginan sendiri, saudara. Lupa berat, Pak, berat. Saya yang ngomong juga banyak keinginan sendiri. Sama, firman Tuhan ini juga berlaku buat saya, bukan hanya buat saudara. Saya pun harus berjuang hari ini untuk melupakan keinginan-keinginan sendiri. Manusia diberkati selalu kurang, saudara, enggak pernah ada rasa puas manusia, betul? Tuhan memberkati kita dengan 1 kilo
Satu kilo diberkati Tuhan 1 kilo, enggak pernah puas, kurang, minta lagi. Tuhan memberkati kita 10 kilo, kurang lagi. Sampai Tuhan berkati 1 kintal, tetap kurang. Itulah manusia, banyak keinginan. Tetapi ketika firman Tuhan katakan, ketika saudara dan saya mau beriman kepada Kristus, ketika kita mau mengikut Kristus, jawabannya ini, saudara dan saya harus menyangkal diri dan pikul salib. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di hadapan saya sore hari ini sudah menang. Ya, secara jasmani, tadi sore mau berangkat, hujan kan? Saya pikir tadi di jalan, waduh hujan, pas jam berangkat kok hujan. Apakah ada yang berangkat ke gereja? Tapi terbukti di depan saya adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Mau menyangkal diri. Kalau orang yang lain milih di rumah, betul? Nonton TV, drakor, dan lain sebagainya. Betul ya? Bu Yayu mantuk-mantuk. Kalau secara daging kita milih di rumah, ngapain repot-repot ke gereja, kehujanan. Tetapi saudara adalah pribadi yang menang, mau menyangkal diri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan setiap saat, kita harus belajar ini, menyangkal diri pikul salib bukan hanya sesekali. Setiap saat kita harus dihadapkan hal ini, saudara. Harus, ya. Nah, sekarang dengan segala usaha dan perjuangan serta pengorbanan seperti itu, apa hasilnya beriman pada ketuhanan Kristus? Menyangkal diri pikul salib kan berat, sangat berat. Hasilnya apa, Pak? Ya kan? Apa hasilnya beriman kepada ketuhanan Kristus? Yang pertama, kita akan mengalami keberhasilan dan percepatan. Katakan keberhasilan dan percepatan. Lebih kompak lagi, keberhasilan dan percepatan. Ketika kita beriman kepada ketuhanan Kristus, yang pertama saya tempatkan di pertama, kita akan mengalami dan menikmati keberhasilan dan percepatan. Contohnya siapa? Yusuf dan Daniel. Ya, Yusuf dan Daniel. Yusuf ini mengalami proses Tuhan selama 13 tahun, dari usia 17 sampai 30 tahun. Iman Yusuf kepada Tuhanlah yang membuat Tuhan menyertai Yusuf selama dalam proses hidupnya. Kalau saat itu Yusuf tidak beriman kepada Kristus, Tuhan tidak akan pernah menyertai Yusuf. Semua ada hubungan timbal baliknya, saudara. Kita berharap diberkati Tuhan tapi enggak mau beriman kepada Tuhan. Nonsen. Ya. Yusuf disertai Tuhan dengan luar biasa itu karena Yusuf beriman dulu kepada Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan yang pertama itu ada di Kejadian pasal 39 ayat 2. Yusuf di rumah Potifar, kepala pengawal Raja Fir'aun. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Harus ada penyertaan Tuhan dulu, saudara, baru kita akan berhasil. Kita akan gagal terus kalau Tuhan tidak pernah menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan ini harus diawali dengan kita beriman kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kedua atas Yusuf. Ketika Yusuf dalam penjara. Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Perhatikan, di rumah Potifar disertai Tuhan. Di dalam penjara pun disertai Tuhan. Ada orang yang ngomong, ketika berlian, sekalipun dilempar di tempat sampah, ya tetap berlian, saudara, betul? Ketika saudara menjadi pribadi yang disertai Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap berhasil, amin? Apapun usaha yang kita rintis, apapun usaha yang kita buka, kalau kita disertai Tuhan, pasti berhasil. Jadi kuncinya kejar penyertaan Tuhan dulu. Bagaimana caranya? Ya ini, kita harus beriman kepada Tuhan. Contohnya Yusuf. Dan hasil dari imannya Yusuf kepada Kristus adalah Yusuf mengalami keberhasilan dan percepatan. Keberhasilan kan? Berhasil dalam hidupnya. Dan percepatan. Kenapa percepatan? Kita baca Kejadian pasal 41 ayat 40. Itu judul perikopnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Tapi kita baca ayat 40 aja, 40, 41, 46. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf,
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Keren saudara. Oni umur berapa Oni? Enggak dengar. Yusuf 30 tahun saudara. Sudah berdiri di Mesir sebagai penguasa kedua. Percepatan terjadi atas hidup Yusuf saudara. Sansek suwe. Masih sangat muda. Siapa yang enggak mau umur 30 sudah jadi penguasa kedua di Mesir? Ya enggak? Kuncinya ini loh. Tapi seringkali kita enggak mau bayar harga. Saudara dan saya maunya berhasil dan mengalami percepatan tok. Tapi enggak mau sangkal diri pikul salib. Mana bisa? Enggak ada ceritanya. Semua ada hukumnya saudara. Nah, satu teladan lagi, pribadi yang beriman kepada Kristus dan mengalami keberhasilan yaitu siapa? Oh ini, Daniel ya. Daniel, saya bacakan Daniel pasal 5, 29. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kalau Yusuf orang kedua, Daniel adalah orang ketiga di dalam kerajaannya waktu itu. Ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Waktu itu Raja Darius mengangkat 120 wakil raja. Wakil raja kok 120 ya? Saking luasnya kerajaannya. Ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel diangkat menjadi 3, salah satu dari 3 pemimpin yang membawai 120 wakil raja saudara. Artinya Daniel waktu itu membawai 40 wakil raja. Ya, saya lanjutkan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, an excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, Daniel mempunyai roh yang luar biasa karena dia beriman kepada Kristus. Tahu runtutannya saudara? Daniel beriman kepada Kristus. Sehingga dia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa membuat Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pemimpin ketiga di kerajaan waktu itu. Saudara. Saya bacakan Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel ini kebiasaannya 3 kali sehari berdoa, berlutut dan memuji Allahnya, saudara. Apa yang dikerjakan Daniel ini menunjukkan bahwa dia beriman kepada Kristus. Kalau dia nggak beriman kepada Kristus, nggak mungkin dia 3 kali sehari berdoa, berlutut memuji Tuhan. Saya pun hari ini juga masih berjuang melakukan ini, saudara. Nggak mudah, saudara. Berlutut, berdoa, memuji Tuhan itu nggak mudah. 3 kali sehari pisan. Iya enggak? Sulit. Tapi kita harus berjuang karena Daniel sudah menjadi teladan buat kita sore hari ini. Daniel bukan orang yang pengangguran. Mungkin kita berkata, waduh Pak, saya suruh 3 kali berlutut, berdoa, memuji Tuhan, enggak sempat. Apakah kita lebih repot dari Daniel? Daniel pemimpin ketiga, saudara. Ketiga tertinggi di kerajaannya, membawai 40 wakil raja. Apakah kita lebih dari Daniel repotnya? Jadi mari kita berjuang, belajar, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Haleluya. Jadi jika kita mau mengalami keberhasilan, jika saudara dan saya mau mengalami percepatan dalam seluruh aspek kehidupan kita, moving faster, kita harus beriman kepada Yesus saja, jangan yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikutnya, yang kedua, apa hasil beriman pada ketuhanan Kristus? Yang kedua, kita akan menerima janji Tuhan. Katakan janji Tuhan.
Lebih kompak lagi, janji Tuhan. Saudara dan saya ketika beriman kepada Kristus, kita akan menerima janji Tuhan. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, jangan harap kita menerima janji Tuhan. Saudara pilih yang mana? Kalau saya pilih beriman kepada Kristus. Karena janji Tuhan banyak banget, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu banyak banget. Contoh di sini, yang menerima janji Tuhan siapa? Musa, Yosua, dan bangsa Israel. Saat Musa diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, firman Tuhan katakan, Musa menunjukkan sikap beriman. Musa menunjukkan sikap yang bergantung penuh kepada Allah. Hal inilah yang membuat Allah menyertai umatnya. Kita baca. Oh belum ya, ini betul. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Judul berikutnya Allah menuntun umatnya. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan Yesus Kristus menyertai umatnya seperti itu, saudara. Dengan tiang awan dan tiang api. Siang dan malam menyertai umatnya. Karena melihat Musa. Musa begitu beriman dan bergantung kepada Allah. Kurang apa coba? Siang dan malam dipimpin Tuhan. Siang ketika di padang gurun, siang panas-panas banget. Malam dingin-dingin banget. Makanya ketika siang hari Tuhan memimpin dengan tiang awan. Supaya bangsa Israel juga enggak kepanasan, saudara. Malam supaya enggak kedinginan, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang api. Supaya bangsa Israel umatnya juga hangat, enggak kedinginan. Ya. Mari kita perhatikan perkataan Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Sebuah perkataan yang menunjukkan imannya Musa kepada Tuhan. Terjemahan BMK katakan, jawab Musa, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Wow. Saya pun ingin seperti ini, saudara, bisa berkata seperti Musa ini. Apakah saudara enggak kepingin berkata seperti Musa ini? Tuhan, kalau Tuhan enggak bersama dan memimpin aku enggak akan berangkat. Yang terjadi, saudara, seringkali kita meninggal Tuhan di belakang. Kita seperti 12 murid Kristus. Waktu naik perahu, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di buritan. Tuhan Yesus tidur di belakang, saudara. Akhirnya badai datang melanda. Kita seringkali melupakan Tuhan. Tapi perhatikan Musa. Musa adalah pribadi yang sangat beriman dan bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Wow. Coba perkataan ini seperti perkataan Musa ini dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Supaya hidup kita diberkati dan dipimpin Tuhan. Ya. Berkatalah seperti ini, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, ketergantungan dan berimannya bangsa Israel kepada Tuhan itu tidak berhenti di zaman kepemimpinan Musa. Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa juga mempunyai sikap yang sama. Yosua juga bergantung dan beriman kepada Tuhan. Saya bacakan di Yosua pasal 1 ayat 5. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan yang ngomong, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terbukti ketika umat Israel beriman kepada Kristus, umat ini tidak hanya menang perang demi perang, saudara, tapi kebergantungan dan iman mereka kepada Tuhan membuat mereka akhirnya menerima tanah perjanjian Kanaan itu, saudara. Serius. Tanah perjanjian Kanaan diterima mereka karena mereka bergantung dan beriman kepada Tuhan. Hanya sikap yang beriman kepada Tuhanlah yang membuat kita akan menerima janji Tuhan. Ada yang sedang menunggu janji Tuhan hari ini? Enggak ada. Pak Sidik aja, yang lain enggak menunggu janji Tuhan? Haleluya, malu-malu ya. Percayalah, yang ketiga, kalau kita beriman kepada Kristus, kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, ketiga. Apa hasil beriman kepada ketuhanan Kristus? Yang ketiga, kita akan memiliki iman yang militan. Jangan berharap kita punya iman yang militan kalau kita enggak beriman kepada Kristus. Contohnya siapa? Saulus atau Paulus.
Paulus dulunya bernama Saulus, lahir di Tarsus, sebuah kota makmur di provinsi Kilikia. Saulus ini adalah seorang Yahudi Farisi yang juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya, saudara. Jadi warga negara Romawi statusnya itu enggak dibeli, tapi langsung dari ibunya. Saulus sebelum bertobat giat dalam membunuh dan menganiaya pengikut jalan Tuhan waktu itu. Puji Tuhan, hari Kamis, 2 Kamis yang lalu kita boleh nonton bareng di sini. Yang datang nobar siapa kemarin? Enggak ada. Kita nonton Rasul Paulus, saudara. Bagaimana dia harus memperjuangkan imannya di zamannya. Hal itu pun nanti akan kita alami, saudara. Film Paulus kemarin yang kita tonton di sini. Semua anak Tuhan, pengikut jalan Tuhan dikejar-kejar. Mereka bersembunyi di satu kompleks. Mereka ngumpul di situ, makanan kurang, minuman kurang, mungkin gak pernah mandi, gak ada air. Kondisi yang sama kurang lebih juga akan kita alami nanti, saudara, bahkan lebih lagi. Waktu itu pengikut jalan Tuhan yang tertangkap, ya, yang tertangkap akan dijadikan lilin hidup, saudara. Ada tiang tinggi, pengikut jalan Tuhan yang tertangkap dicantolno di tiang itu sepanjang jalan, terus disiram minyak dulu biar murup, saudara. Disiram minyak, gitu. Setelah disiram minyak langsung obornya dinyalakan. Dan itu sepanjang jalan itu menjadi lilin hidup. Tapi Rasul Paulus bisa mempertahankan imannya waktu itu. Kalau enggak dijadikan lilin hidup, pengikut jalan Tuhan waktu itu dimasukkan sebuah gelanggang arena. Yang tentunya di gelanggang arena itu bukan kucing-kucing dan anjing, saudara. Yang lucu-lucu, bukan. Tapi mbae kucing, saudara. Bapak bisa tahu mbae kucing? Harimau, singa yang lapar itu ada di tengah-tengah gelanggang. Pengikut jalan Tuhan dimasukkan ke situ dan mereka akan dimakan hidup-hidup. Rasul Paulus ada di zaman seperti itu. Perhatikan perkataan Rasul Paulus yang menunjukkan imannya kepada Allah di Filipi pasal 1 ayat 21 ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisakah kita berkata seperti ini? Yuk kita baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saulus ketika belum bertobat dia menjadi pembunuh anak-anak Tuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah, ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik seperti gambar yang saya tampilkan, dia mengalami kehidupan yang berubah drastis. Dia langsung beriman kepada Kristus. Dan imannya kepada Kristus menghasilkan pribadi yang memiliki iman yang militan, yaitu Rasul Paulus itu. Nah bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, yang hidup di ujung kehidupan ini, kita sangat membutuhkan iman yang militan, saudara. Saudara dan saya sangat membutuhkan iman yang militan ini. Mengapa? Karena segala macam penderitaan sudah menunggu di depan mata kita. Semua tanda kedatangannya yang kedua kali sudah digenapi. Sebab itu kita punya iman, bukan iman yang standar. Kita harus punya iman yang militan. Ya. Siap tidak siap, aniaya sudah di depan mata kita. Pak John sudah duluan beli kafling nih Pak John ya. Sudah beli kafling di gunung Pak John. Nanti kita sama-sama beli kafling di gunung-gunung ya. Kita ngerempel di gunung. Sudahkah kita memiliki iman yang militan hari ini? Ya, iman yang militan hanya bisa kita miliki saat kita beriman kepada Kristus. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berimanlah kepada Kristus dengan cara menyangkal diri dan pikul salib. Beriman kepada Kristus ada harga yang dibayar, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Berjuang untuk melupakan keinginan-keinginan daging. Berjuang untuk melupakan keinginan-keinginan pribadi di dalam melayani Tuhan. Singkirkan itu semua, saudara. Kalau nuruti capek bekerja, betul? Kalau menuruti ngantuk, tapi paksa diri kita untuk baca Alkitab, paksa diri kita untuk berdoa, ya kan? Saya kalau kadang nyampe rumah sudah malam gitu, keluar dari pagi gitu, ya kepinginnya nonton TV leyeh-leyeh, saudara. Tapi ketika ingat belum baca Alkitab, belum laporan nanti diseneni, saudara. Ya enggak? Laporannya kosong. Akhirnya milih baca Alkitab dulu, laporan, ya.
Itu sangkal diri, padahal keinginan saya nonton TV. Enak kan, nyalain TV, ada Netflix di situ, ada drakor banyak, ada Disney Hotstar. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, apakah yang kita pilih ya? Nah, balik ke firman Tuhan, saat kita beriman kepada Kristus, saat saudara dan saya memilih beriman kepada Kristus, ada 3 hal yang akan kita alami. Hasilnya apa? Yang pertama, kita akan mengalami keberhasilan dan percepatan. Amin. Yang kedua, kita akan menerima semua janji Tuhan. Yang ketiga, kita akan memiliki iman yang militan seperti Rasul Paulus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan hostia dan anggur. Adakah yang belum mendapatkan hostia dan anggur sore ini? Nanti tim Asyir bisa membantu. Sudah semua ya? Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes, amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, biarlah seperti pujian ini, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita beriman kepada Yesus, jangan sampai ada satupun yang menggoyahkan iman kita. Sekali kita beriman kepada Kristus, tetaplah beriman kepada Kristus. Jangan takut, jangan gentar. Penderitaan memang harus terjadi, tetapi kita harus tetap beriman kepada Kristus. Mari kita terus minta supaya Tuhan tambahkan iman kita setiap hari, setiap saat. Supaya kita memiliki iman yang kuat seperti batu karang, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Haleluya, haleluya. Mari kita teladani iman militan yang dimiliki Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus bisa, saya pun percaya kita juga bisa. Asal kita mau bayar harganya, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Mengalahkan, melupakan segala keinginan pribadi dan mendahulukan kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu.
Terima kasih buat isi hatimu, buat keluarga Sentro yang sangat Tuhan cintai sore hari ini. Kami tahu bahwa kami adalah generasi-generasi akhir yang hidup di bumi ini Tuhan. Karena sungguh Tuhan tidak lama lagi akan hadir. Sebab itu tolong kami Tuhan. Kami mau terus beriman kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk selalu boleh menyangkal diri dan pikul salib kami. Supaya kami boleh memiliki iman yang militan seperti Paulus. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan bersyukur Tuhan sore hari ini ketika kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk mengingat cinta kasih-Mu atas hidup kami. Untuk mengingat karya terbesar-Mu yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa buat tubuhmu. Sebentar kami mau bersekutu dengan darah-Mu. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Saudara yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Sekali Yesus selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Karena Yesusku, kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesusku, Yesus. ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang besar. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah janji dan komitmen kami malam hari ini Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan datang yang kedua kali, kami tetap beriman kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. God bless you.